semuanya, balik lagi bersama aku Ana di Yunus Education. Seperti biasa, Yunus Education bakal selalu menyajikan ke teman-teman semuanya terkait hal-hal yang bersifat edukasi. Hal edukasi kita kali ini datang dari PPPK atau yang biasa disebut P3K tapi yang teknis. Tapi sebelum lanjut ke video, di sini aku mau ngingetin lagi ke teman-teman semuanya untuk terus dukung kita Yunus Education dengan cara subscribe, like, comment, and share postingan ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan informasi terupdate dari Yunus Education. Oke teman-teman, di sini Ana bakalan ngebagiin ke teman-teman semuanya terkait soal-soal yang insya Allah nanti bakalan muncul di tes PPPK atau P3K teknis. Jadi untuk teman-teman yang berniat untuk mengikuti seleksi P3K teknis, disimak ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut, kecuali A. Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. C. Disusun secara mandatori. D. Tertulis. E. Keterbatasan dana. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ya, bener banget, jawabannya yang A. Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Penerapan PRA pada fase perencanaan diantaranya adalah A. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah spesifik. B. Meningkatkan kerjasama dalam meninjau kembali permasalahan. C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. D. Mengantisipasi konflik yang terjadi di antara kelompok masyarakat. Dan E. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adanya masalah perbedaan. Jawabannya yang C. Mendapat informasi yang lebih rinci tentang kelayakan rencana kegiatan. Kita ke soal nomor 3. Berikut merupakan pelaksanaan PRA di desa, kecuali A. Disusun 1 tahun sekali. B. Melibatkan kelompok tani, dusun, dan lembaga ekonomi. C. Dipandu tim petani pemandu. D. Hanya mencakup sumber daya manusia. E. Hanya mencakup sumber daya alam. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Ini kecuali. Kecuali berarti yang A. Disusun 1 tahun sekali. Kita ke soal nomor 4. Urutan gambaran isi programa penyuluhan adalah A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, masalah, dan cara mencapai tujuan. B. Pendahuluan, masalah, tujuan kegiatan, dan cara mencapai tujuan. C. Pendahuluan, tujuan kegiatan, cara mencapai tujuan, dan masalah. D. Pendahuluan, cara mencapai tujuan, masalah, dan tujuan kegiatan. E. Pendahuluan, perencanaan, tujuan kegiatan, dan cara mencapai tujuan. Jawabannya kira-kira yang mana? Ya, benar sekali, jawabannya yang A. Pendahuluan, tujuan kegiatan, kemudian masalah, lalu cara mencapai tujuan. Kita ke soal nomor 5. Koperasi Unit Desa atau KUD menyalurkan sarana produksi pertanian atau saprotan dari kredit usaha tani atau yang biasa disebut KUT maupun non-KUT ke petani melalui A. Tempat pelayanan koperasi atau TPK. B. Petugas penyuluhan lapangan atau PPL. C. Kepala desa. D. Dinas Pertanian. Dan E. BRI.
Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, betul banget yang A. Tempat Pelayanan Koperasi atau TPK. Kita ke soal nomor 6. Rencana penyuluhan di tingkat pedesaan dilakukan dengan menggunakan PRA, Participatory Rural Appraisal. Partisipasi dalam hal ini mempunyai arti proses. A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. B. Pembangunan pedesaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. C. Pembangunan pedesaan tidak dibatasi oleh temuan informasi, namun data dapat diperoleh dari proses informasi yang visual. D. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai objek pembangunan. Dan E. Pembangunan pedesaan menghendaki masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan. Jawabannya yang mana? Ya, yang A. Pembangunan pedesaan ditentukan oleh partisipasi masyarakat setempat. Kita ke soal nomor 7. Rencana usaha kelompok RUK adalah A. Pernyataan tertulis dari kelompok tani berkaitan dengan usaha tani yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok, dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. C. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa. D. Perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang. Anggota-anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik. Dan E. Rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan dengan penyuluh. Jawabannya adalah yang B. Pernyataan tertulis yang disusun secara sistematis mengenai kegiatan bersama di bidang ekonomi berdasarkan hasil kesepakatan seluruh anggota kelompok, dilandasi keinginan dan kemauan bersama untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan bersama. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Berikut merupakan fungsi subsistem penyuluhan pertanian, kecuali A. Memfasilitasi proses pembelajaran petani. B. Menganalisis umpan balik dari petani. C. Mendorong dan memprakarsai kerjasama petani nelayan. D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Dan E. Memfasilitasi dan mendanai proses pembelajaran petani. Jawabannya adalah yang D. Mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh. Nomor 9. Tahap persiapan penyusunan PRA antara lain meliputi A. Pengumpulan dan analisis data sumber daya dan sosial. B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. C. Analisis peranan dan hubungan kelembagaan. D. Pengumpulan dan analisis data keadaan lingkungan. Dan E. Pengumpulan dan analisis data primer. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, benar jawabannya yang B. Pembentukan tim pemandu dan peninjauan ke lapangan. Oke, kita ke soal nomor 10. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut, kecuali A.
Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. B. Adanya potensi wilayah dan pembangunan pertanian. C. Disusun secara mandatori. D. Tertulis. Dan E. Keterbatasan. Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang A. Memadukan aspirasi petani, nelayan, dan masyarakat pertanian. Kita ke soal nomor 11. Berikut merupakan alur penyusunan program BPP, kecuali A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. B. Desa atau kelompok tani menyampaikan PRA. C. Data yang terkumpul diolah di BIPP. D. Hasil olahan disampaikan ke kabupaten. Dan E. Hasil olahan disampaikan hanya ke kecamatan. Jawabannya adalah yang A. Proses penyusunan program BPP dimulai dengan pemberitahuan dari BPP pada desa atau kelompok melalui pengurus tentang rencana pengambilan data untuk penyusunan program. Oke teman-teman Yunus Education, mungkin itu aja soal dari kita untuk pertemuan kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang masih ngerasa kurang jelas, itu teman-teman bisa cek di portal kita yaitu di www.unews.id. Nanti aku taruh linknya di description. Dan semangat buat teman-teman yang hendak mengikuti seleksi P3K Teknis. Semoga kisi-kisi tadi bermanfaat buat teman-teman. Bye-bye.